Siap ya? Mulai. Kecerdasan keuangan dalam waktu 6 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu dua hal. Satu yang namanya income, satu yang namanya spending, pendapatan dan pengeluaran. Sederhana sekali. Tapi sayang sekali jarang orang yang tahu yang namanya income itu ada 3 jenis. Makanya mereka hanya biasanya punya 1 jenis saja karena tidak tahu bahwa income ada 3 jenis. Dan yang namanya pengeluaran itu ada 4 jenis. Banyak orang tidak tahu, makanya dia belum cerdas secara keuangan. Tahu aja belum bagaimana kita bisa punya income-income yang lain. Nih, income ada 3. Satu adalah active income. Kerja baru dapat income. Kategori apa? Dukun, baru dapat income misalnya. Dokter dapat income. Pembicara, jual ilmu, dapat income. Yes, tapi itu active income. Kontraktor, developer, tapi kalau ada dia baru dapat income. Pedagang, kalau ada dia baru dapat income, yaitu adalah active income. Mau notaris, pegawai negeri, yaitu active income. Kemudian, berikutnya, yang kedua adalah namanya passive income. Tidur pun dapat income. Yang ketiga namanya portfolio income atau namanya capital gain. Saya beli rumah yang di sini, ini yang saya tempatin ini, dulu beli di tahun 2005 itu 2,4 M. Nah, sekarang setelah 15 tahun, ini harganya ada yang 32 M, ada yang berapa. Kalau misalnya jual cepat 25 M itu ya cepat laku. Berarti saya tidurin aja, saya dapat capital gain, harta saya meningkat. Meningkat berapa? 22,6 M. Tidak saya apa-apain, saya tidurin, saya buat sepak bola, saya buat siaran, naik sendiri. Tapi sayangnya orang yang namanya portfolio income itu cuma punya rumah cuma 1 doang. Tapi sekali lagi begini, jadi yang namanya passive income itu sangat-sangat penting. Nih, yang paling penting dari aktif, pasif, sama capital gain mana? Yang paling penting adalah passive income. Passive income ini itu ada 3 macam. Satu yang namanya passive income adalah dari properti yang kita sewa-sewakan atau properti yang kita bagi hasilkan, sarang walet itu ya, jadi walet, jadi kita bisa terus sawah dibagi hasilkan, ruko disewakan, hotel dioyokan gitu ya, kos-kosan dioyokan, terus kemudian mall dikapling-kapling orang sewa gitu, kantor, office gitu. Patung punya office punya karena sak gedungnya gitu ya. Itu yang di Fosa yang di Surabaya di HR Muhammad. Oke, kita ulangi. Passive income ini adalah paling penting. Income yang paling penting apa? Dari aktif, pasif, sama portfolio income, passive income. Karena ini menghasilkan cash flow terus nih, perhatikan baik-baik. Nah, passive income ada dari properti tadi disewakan. Yang kedua adalah dari surat berharga. Dari mana? Deposito, reksadana, terus kemudian obligasi pemerintah. Nah, kalau yang aman apa ya? Obligasi pemerintah aman lah. Reksadana yang dari pemerintah ya lumayan. Reksadana kok pemerintah enggak. Reksadana yang surat berharga lebih aman daripada saham, tapi income-nya lebih kecil. Tapi deposito termasuk aman selama di bawah 2 miliar gitu, karena yang dijamin cuma 2 miliar. Hari ini Bang, bumi gonjang ganjing. Banyak yang susah Bang ini. Nah, ini properti, surat berharga, dan yang ketiga bisnis yang jalan tanpa kita. Saya list, properti harus ini tambah lagi. Saya kan punya goal passive income-nya harus setiap tahun nambah. Untuk nambah passive income-nya saya list, dari deposito berarti deposito saya harus nambah. Kemudian surat berharga dari saham, dari bunganya, dividennya, terus kemudian bisnis apa lagi? Laundry-nya banyak. Silakan. Jadi kembali lagi kita mulai bangun passive income. Lanjut nih, pengeluaran itu ada 4 nih. Pengeluaran ada 4. Satu adalah pengeluaran yang namanya langsung habis. 2, passive spending, tidur pun keluar. Enggak. Pengeluaran 1 yang langsung habis, pengeluaran ada 4. 1 produktif, yang kedua konsumtif, yang ketiga tampak produktif tapi konsumtif, yang keempat tampak konsumtif tapi produktif. Pengeluaran yang produktif adalah semua pengeluaran yang membuat aktif income kita, passive income kita, dan kemudian juga 1 yang namanya portfolio income kita naik. Itu yang namanya pengeluaran produktif. Nah, kemudian yang kedua, pengeluaran yang namanya konsumtif. Itu pengeluaran yang konsumtif itu ada 3 macam juga. 1 langsung habis. Anda untuk tour, untuk pergi, untuk beli apa langsung habis. Yang kedua, yang namanya passive spending. Tidur pun keluar terus duitnya. Anda langganan Netflix, Anda langganan apa yang tidak, ya saya langganan Netflix itu baru sejak di rumah sakit. Sempat kena COVID, tapi saya tidak pernah nonton Netflix gitu ya. Setelah anak saya ngumpul baru bareng gitu ya. Padahal saya sudah langganan. Kayak langganan HBO kapan? HBO baru 2 tahun yang lalu, nggak pernah langganan. Karena tiap bulan keluar tuh saya nggak senang. Passive income, yang paling passive spending itu nggak pernah senang. Cicilan Anda, itu juga passive spending. Pak nyicil rumah kan rumahnya naik, iya tetap itu passive spending. Nyicil motor,
Yang ketiga itu yang paling bahaya, namanya invisible spending. Duit Anda hilang tanpa Anda tahu. Yang nomor satunya yang paling bahaya adalah inflasi. Dirampok oleh negara tanpa Anda tahu. Daya beli Anda turun karena uang dicetak, karena utang nambah, apalagi sekarang ini. Siap-siap Anda mau tubuh kaya nih belajar ilmu-ilmu ini. Nah, kemudian berikutnya, pengeluaran yang tampaknya produktif, tapi sebetulnya konsumtif. Misalnya, beli barang, beli sepeda motor, berapa itu? Ada orang telepon ke saya, Pak Tung, enak Pak Tung bisa nabung, saya nggak bisa nabung, gaji saya 3,5 juta, saya nyicil motor aja 1,6 juta, nyicil motor apa? Honda CBR, lu harganya berapa? Hampir 36 juta, 35 juta sekian. Oke, cicilannya berapa? 1,6. Uang mukanya berapa? 9,5 juta. Terus kemudian berapa lama? 32. Saya itu dia habisnya 60 juta 800 sekian selama 32 bulan. Saya tanya, kalau kamu cari yang bekas saja CBR harganya berapa? Dia nggak tahu, saya ada asisten cari di internet karena talk show di radio, ada. CBR kalau sudah 3 tahun itu harganya tinggal 18 juta. Berarti rugi 42 juta. Loh Pak, tapi kan saya perlu untuk kerja. Enggak. Jadi pengeluaran itu bukan perlu, Anda cuma kepingin. Loh kalau itu kan beli toh Honda Legend yang tahun 2000 kan harganya cuma 2 juta. Oh tapi kan gampang rusak. Selalu orang ngomongnya seperti itu, cari alasan terus. Gampang rusak, paling rusak 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu. Nggak mungkin lebih mahal dari motornya yang 2 juta gitu kalau ada rusak. Nah pertanyaannya, ya kalau Anda rugi 42 juta selama 3 tahun, ya itu pengeluaran yang tampaknya perlu, tampaknya produktif, tapi ternyata konsumtif. Anda kepingin begitu ya. Nah, kemudian yang keempat, ini pengeluaran. Pengeluaran yang apa? Yang keempat adalah pengeluaran yang tampaknya konsumtif, tapi ternyata produktif. Satu adalah pengeluaran untuk belajar, untuk leher ke atas. Anda beli buku misalnya, saya buku banyak-banyaknya itu lipat 3 itu ya. Jadi lipat 3 kemana-mana, bawa wis nggak karu-karuan bukunya. Nah, kemudian untuk ikut seminar, kemudian ikut dengarkan CD audio, ikut mentor box, ikut masterclass, ikut apa yang terus untuk meningkatkan diri. Itu adalah pengeluaran yang tampaknya konsumtif, ternyata produktif. Kemudian pengeluaran yang tampaknya konsumtif tapi produktif, nomor 1 untuk belajar. Yang kedua untuk bergaul dengan orang yang kaya. Saya dari dulu ditanya, Pak Tong kalau tur ikut yang mahal. Saya tanya istri saya yang mahal. Karena dengan tur mahal saya bergaul dengan orang lebih kaya. Ikut organisasi. Saya ikut Rolls Royce Club. Ikut Rolls Royce Club itu bayar berapa Pak Tung? 50 juta setahun. Kalau ikut Ferrari Club 25 juta, Lamborghini Club 25 juta, Aston Martin Club 25 juta. Kalau heli Club Pak Tung 250 juta tahun. Tapi saya bergaul dengan orang yang punya Rolls Royce. Nah, itu bergaul itu ada biayanya, tapi dari situ saya ikut tur mahal. Sekali dapat partner, 1 tahun 4 tur mahal, gratis. Selama 10 tahun berikutnya gratis. Karena dapat proyek yang dahsyat luar biasa yang ngangkat saya, gitu ya. Nah, oke, ini selesai ya ketersediaan keuangan.